Teman-teman, lagi-lagi Bapak Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan keseriusannya untuk menegakkan hukum dengan sebaiknya dan seadil-adilnya. Karena itu mari sama-sama kita dengarkan penjelasan beliau dalam video berikut ini. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Wah, sepertinya hakim yang vonis Harvey Mois ini bisa nggak tidur ini. Bilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak, bro? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke 17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Luar biasa, ini penggunaan istilah itu menarik sekali ya. Rakyat Indonesia sekarang tidak bodoh, mereka pinter-pinter. Semua orang punya gadget. Udah lain, ini bukan 30 tahun yang lalu, ya kan? Ini bukan 20 tahun yang lalu. Jadi saudara-saudara, Musreng Bangnas ini saya gunakan kesempatan ini untuk tadi ucapan terima kasih, dan ini ada kesempatan untuk diperbaiki, saya kira ya kan, masukan dari daerah-daerah, dan juga saya minta kebesaran hati, kebesaran jiwa kita semua. Rakyat saya yakin akan sabar. Rakyat kita rakyat yang baik, mereka mengerti siapa yang di atas jalan yang benar, siapa yang tidak di atas jalan yang benar. Saudara-saudara sekalian. Jadi marilah kita berbuat yang terbaik. Dalam arti perencanaan ini kita laksanakan dengan realisme, dengan hal-hal yang konkret. Oke, teman-teman, seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama penjelasan ataupun pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan beliau juga ternyata memberikan perhatian perihal vonis terhadap Harvey Mois yang beberapa waktu belakangan menjadi ramai kembali, dan bahkan beberapa menit yang lalu juga pembahasan perihal itu kembali viral, kembali ramai lagi karena Bapak Presiden Prabowo secara tersirat ya, nampaknya beliau juga berbicara perihal itu. Karena itu dalam beberapa ulasan, misalnya saja di sini disebutkan bahwa diam-diam Prabowo Subianto sudah bidik Hakim Harvey Mois, soroti vonis yang terlampau ringan ataupun tidak adil. Kemudian juga di sini Prabowo sentil Hakim vonis Harvey Mois,
jangan terlalu ringan, 50 tahun gitu. Ini dia teman-teman ya. Viral rumah Eko Arianto, hakim yang vonis ringan Harvey Muiz di Malang. Teman-teman, mari kita lihat lagi ya beberapa ulasannya ini di 8 jam yang lalu. Oke, lalu kemudian di sini mari kita lihat ya. Karena ini sudah dibicarakan ya, sudah dibahas dikilas tadi oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Dan mari kita melihat juga di sini teman-teman, ada banyak komentar ya sebenarnya mengenai apa yang disampaikan oleh beliau ini. Di sini, kami rakyat selalu mendukung Presiden Prabowo untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Saya bangga punya presiden seperti Bapak. Tolong jangan hianati kepercayaan rakyat. Ya, selalu mendukung ketika Pak Prabowo meneriakan anti korupsi. Tolong dibersihkan itu semua, Pak. Plus, mohon pikirkan juga bagaimana cara supaya budaya tersebut tidak dapat diturunkan pada generasi-generasi penerus. Oke, teman-teman, jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama, ini viral sekali dan pada umumnya mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat, terutama pengguna media sosial. Dan kita sekarang ini kan adanya di era digital ya, jadi kalau kita mau melihat mengenai antusias dari warga, antusias dari masyarakat ini kan bisa ya, kemudian kita melihat berbagai komentar ya dari pengguna media sosial, karena ini sangat merepresentasi sekali. Oleh karena kan masyarakat kita ini hampir ya, mungkin hampir sekian puluh persen itu sudah aktif di media sosial, jadi kemudian segala hal bisa direspon, dilihat apa namanya, setuju atau tidak ya, pro dan kontranya bisa diketahui melalui pengguna media sosial dari bentuk komentar, dari bentuk macam-macam ya, penjelasan-penjelasan. Jadi apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto yang menyoroti perihal itu memang ini sesuatu yang perlu sekali ya, karena teman-teman sekalian, bahkan tadi saya lihat itu ya, kemudian muncul perbandingan ya, ada seorang ibu yang mencuri kayu lalu kemudian divonis ya, dihukum sekian waktu untuk dalam penjara, lalu kemudian seseorang yang mengambil uang ya secara tidak sah sekian banyak tadi seperti yang disebutkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, lalu divonisnya seperti itu. Waduh, tentu ini kan sesuatu yang sangat memilukan teman-teman ya. Jadi saya sangat setuju dan juga kita tentu ya mengapresiasi langkah-langkah dari Pak Prabowo mengenai sikap ataupun ketegasan beliau perihal ya tindakan-tindakan korupsi ini haruslah dituntaskan sampai kepada akar-akarnya. Nah, tadi beliau juga menyampaikan ya bahwa masyarakat kita ini sudah cerdas dan mari berbenah diri, mari membersihkan diri sebelum nantinya rakyat yang membenahi, rakyat yang membersihkan. Wah, itu menakjubkan sekali teman-teman ya. Sebenarnya ini beliau sedang menegaskan ya bahwa beliau itu seseorang yang sangat demokratis sekali, berbeda dengan apa yang selama ini ditudingkan, apa yang selama ini dituduhkan kepada beliau ya. Katanya, wah nanti kalau beliau itu presiden begini begitu ya, kita nanti kembali ke zaman ke eranya Orba dan segala macamnya. Nah, justru beliau tadi berbicara bahwa ya rakyat kita ini sudah cerdas. Jadi sebelum rakyat yang membersihkan, yang membenahi, mendingan sudah ya ada waktu sekarang, ayo bersihkan, benahi. Wah, itu menarik sekali teman-teman ya. Oke, ini ada lagi komentar di sini ya. Bapak Eri Prabowo berkah selalu, sehat dan semangat juangmu. Saya sebagai rakyat, semoga cita-cita tulus untuk negeri Indonesia tercapai. Ya betul ya, kita berharap memang apa yang dicita-citakan, ya, apa yang diharapkan oleh beliau ini bisa tercapai, karena ini kan sesuatu yang baik, dan sebagai sesuatu, karena sesuatu yang baik itu ya patutlah untuk kita dukung ya. Lalu kemudian begitu gamblangnya Presiden Eri Prabowo menyampaikan arahannya dalam Musrenbang ya RPJMN 2025-2009, tentunya harus ya gayung bersambut dengan semangat dan keinginan yang sama pada semua jajaran pemerintah serta unsur pemerintahan. Ya betul ya. Lalu kemudian juga di sini mari kita lihat lagi teman-teman. Tidak akan bisa tercapai masyarakat yang adil dan makmur di 100 tahun Indonesia yang merdeka jika stabilitas kontrol dan supervisi negara minim terhadap pelaku usaha, pemodal besar, dan pemberantasan korupsi. Mustahil akan terwujud masyarakat adil dan makmur, sebaliknya Indonesia akan semakin terpuruk ya. Karena itulah itu yang sedang diperjuangkan, yang diupayakan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, agar semua jajaran pemerintahan ini benar-benar berbenah dan membersihkan diri. Juga tadi beliau mengingatkan para penegak hukum, para pemutus keputusan hukum, ya seperti hakim yang tadi beliau sebutkan itu, agar benar-benar ya keputusan-keputusannya yang masuk akal lah,
ya yang benar aja lah, begitu teman-teman. Nah, oke, bagaimana menurut kalian apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo? Silahkan diuraikan dan disampaikan di kolom komentar yang tersedia. Terima kasih teman-teman semua.